Shalom beloved people, apakah kita memahami, terlebih menyadari dan mempercayai segala akibat atau lebih tepat dikatakan benefit dari pengorbanan Kristus itu bagi kita? Hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, karena apa yang Yesus Kristus telah selesaikan bagi kita, bayar lunas untuk kita dalam pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di masa perjanjian lama, di bawah perjanjian lama, imam-imam itu ditugaskan oleh Tuhan untuk memeriksa domba yang akan diserahkan sebagai korban kepada Tuhan ketika seseorang membawa korban penebus dosa. Ketika ada orang yang datang untuk menyerahkan korban penebus dosa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka para imam itu harus memastikan bahwa tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada celah apapun juga pada domba yang akan dijadikan korban penebus dosa itu. Jika didapati oleh imam bahwa memang tidak ada celah, tidak ada cacat pada domba yang akan dijadikan korban penebus dosa itu, maka orang yang membawa domba tersebut, yang akan mempersembahkan domba tersebut sebagai korban penebus dosa itu, haruslah meletakkan tangannya di atas domba itu, dan dosa dari orang itu dipindahkan kepada domba. Apa yang terjadi? Sebaliknya, kebenaran atau tidak ada cacatan, tidak ada celaan pada domba itu, yaitu gambaran dari kebenaran yang kemudian dipindahkan kepada orang yang menyerahkan korban penebus dosa itu. Setelah itu, domba itu disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan. Maka setelah seluruh prosesi korban penebus dosa itu selesai, orang yang mempersembahkan domba tadi itu kemudian pulang dari bait Allah dalam keadaan telah dibenarkan sebagai orang benar. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi saya katakan tadi, ketika dia meletakkan tangan itu gambaran yang Tuhan katakan bahwa dosanya itu pindah ke domba, dan kebenaran domba itu pindah kepada orang yang menyerahkan domba itu sebagai korban penebus dosa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, korban penebus dosa kita adalah Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa korban penebus dosa itu disebut persembahan yang maha kudus. Korban Yesus Kristus adalah korban penebus dosa, yang artinya korban penebus dosa yang hari ini kita peringati kematian Yesus Kristus di kayu salib itu. Korbannya adalah korban persembahan yang maha kudus. Imamat 6 ayat 25 mengatakan, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Jadi persembahan maha kudus, korban Yesus Kristus itu adalah korban yang luar biasa, amat sangat berharganya. Dia adalah korban yang maha kudus, bukan hanya persembahan yang kudus, tapi maha kudus. Dan ini berbicara betapa bernilainya, luar biasa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Persembahan korban penghapus dosa Yesus Kristus bagi kita di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari segala dosa, menghapus segala dosa kita. Persembahannya adalah persembahan yang maha kudus, yang amat sangat luar biasa berharga. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, nilai pengorbanan Yesus ini menunjukkan betapa kayanya kemuliaan bagian yang telah Allah tentukan bagi kita karena pembayaran Yesus yang maha luar biasa mahal ini, sehingga ada begitu banyak benefit yang seharusnya kita dapat nikmati hari ini. Sekiranya, satu, kita mengetahui itu. Yang kedua, karena kita mengetahui dan kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan untuk tidak mengizinkan iblis mencuri itu dari hidup kita, maka hal-hal ini kita dapat nikmati sepenuhnya. Semua yang sudah Yesus Kristus bayar lunas dengan harga pembayaran yang sangat luar biasa mahal ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ada begitu banyak berkat saya katakan tadi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, betapa mahalnya apa yang Yesus Kristus sudah bayar untuk kita. Oleh sebab itu ada begitu banyak benefit yang sebenarnya sudah disediakan. Hari ini kita hanya akan melihat beberapa hal yang secara spesifik bicara mengenai hari-hari kita hidup, tapi bukan secara khusus hanya itu. Ya, ada begitu banyak. Namun kita perlu membuka Alkitab kita perlu membuka hati kita, mempelajari apa yang firman Tuhan katakan telah menjadi bagian warisan kita sebagai anak Allah, supaya kita dapat menikmati semuanya dan iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri hal-hal itu dari hidup kita. Oleh sebab itu, mari buka hati kita untuk melihat beberapa hal yang dapat kita pelajari pada hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyerahkan dirinya, Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, dan benefit apa yang dapat kita nikmati. Mari kita lihat, Allah tidak pernah terkejut dengan apapun juga yang terjadi. Dia sudah menyediakan segala jawaban untuk setiap hal yang mungkin dihadapi oleh manusia, untuk setiap hal yang akan dihadapi, untuk setiap masa, untuk setiap zaman. Allah telah menyediakan jawabannya. Dan kita perlu menyadari bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, kita memang masih ada di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang adalah milik kepunyaan Allah, orang-orang yang sekalipun ada di dalam dunia tapi tidak berasal dari dunia ini, kita ini ada di bawah naungan kekuatan, kuasa, perlindungan Tuhan. Yohanes 17 ayat 15 sampai 16 berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus berdoa dalam doa di Yohanes pasal 17 ini. Dia mengatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya kita ada di dalam dunia. Dia tidak minta kita diambil dari dunia, tetapi supaya Bapa melindungi kita di dunia ini, mengcover kita, menaungi kita dari segala yang jahat. Ya, di dunia ini bukan karena kita harus dikeluarkan supaya selamat dari bukan, tapi di dunia ini dia mau kita ada dalam pemeliharaan yang sempurna dari Allah. Sebab apa? Yesus katakan, sebab sekalipun kita ada di dalam dunia, kita bukan dari dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Allah
ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Karena pengorbanan Kristus, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Seberapa banyak yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kata Yohanes 1 ayat 12. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, naungan Tuhan, perlindungan Tuhan ini, ada gambaran di dalam Alkitab yang menunjukkan perlindungan atau tudung atau covering Tuhan atas orang percaya yang ditujukan pada tenda, ya, pada tenda penutup bait Allah atau kemah Musa. Nah, sebelum dilanjutkan, saya mau mengingatkan bahwa kita, orang percaya ini, dikatakan oleh firman Tuhan, adalah bait Allah. Jadi kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini bait Allah, ya, dan roh Allah diam di dalam kita. Oke, jadi kemudian kita dengan dasar pengertian akan melihat apa yang firman Tuhan selanjutnya katakan dari Keluaran 26 ayat 1, 2, 7, dan 14. Dikatakan di sini bahwa kita ini, bait Allah ini, itu mempunyai tenda tudung atau covering yang terdiri dari 4 bahan. Yang mari kita lihat. Keluaran 26 ayat 1, 2, 7, dan 14. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Kirmizi ini merah, ya. Ungu tua, ungu muda, kirmizi, ya. Dan ada kerubnya. Jadi apa tadi? Lenan halus, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi. Dengan ada kerubnya. Jadi ditenun di kain-kain itu, di setiap tenda tudung itu ditenun kerub. Ya, ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Juga haruslah kau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Juga haruslah kau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, 4 bahan untuk tudung bait Allah itu. Yang pertama adalah lenan halus yang paling dalam, kemudian bulu kambing, ya, dan kemudian kulit domba jantan dan kulit lumba-lumba sebagai tudung paling luar yang menudungi bait Allah. Gambaran ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya ini ditudungi oleh Tuhan, bukan hanya dengan 1 tudung, tapi bahkan 4 tudung. Pada bagian bawah bait Allah, Keluaran 26 ayat 15-nya dan seterusnya, itu bicara bahwa ada alas perak untuk setiap papan penaga bait Allah. Di dalam Alkitab, perak itu melambangkan atau mau merepresentasikan penebusan. Ya, jadi perak itu bicara penebusan Kristus. Perak itu bicara darah Yesus yang dicurahkan untuk membayar lunas kita, menebus kita dari segala dosa dan hukumannya. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus sendiri. Nah, dikatakan bahwa setiap papan, kalau Anda lihat nanti, karena panjang ayatnya, silahkan Anda lihat dari Keluaran 26, dikatakan papan itu ditegakkan di atas alas perak. Ya, papan yang ditegakkan itu, papan penaga itu, dalam bahasa Inggris itu bahannya itu adalah akasia. Ya, ini kayu yang berharga. Ya, ini bicara bahwa kayu ini yang melambangkan manusia telah ditebus dengan darah Yesus, ditegakkan di atas alas perak, yang artinya kaki kita yang orang-orang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus ini tidak lagi bersentuhan langsung dengan bumi yang sudah terkutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ada darah Yesus yang menjadi landasan tempat kita berdiri, sehingga kita tidak bersentuhan langsung dengan kutuk yang bekerja di dunia ini. Ini berbicara bahwa sekarang bagi kita tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman, artinya tidak ada kutuk. Tidak ada kutuk. Yesus Kristus sudah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat, kata firman Allah. Jadi kita tidak lagi ada dalam hubungan kontak langsung dengan dunia ini, dengan segala kutuk yang bekerja di dalamnya. Kita sudah ditebus dan kita berdiri di atas landasan yang baru, yaitu darah Yesus. Kita ada di bawah naungan Tuhan dan kita berdiri di atas darah Yesus. Kita dinaungi atas bawah sekali kita dengan penebusan Kristus yang maha mulia. Keluaran 26 ayat 29 mengatakan, papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Ini berbicara bahwa setelah kita ditebus dengan darah Yesus, sekalipun bagian dalamnya adalah kayu yang berbicara manusia dengan segala kelemahannya, ya, kayu akasia yang begitu mulia dan mahal itu pun hanya kayu. Dia bukan logam, dia bukan besi yang kuat atau batu permata yang sangat keras, ya, atau emas yang merupakan logam mulia. Dia hanya kayu. Walaupun dia kayu yang sangat bernilai tinggi, bicara bahwa di mata Allah yang memandang kita berharga, sekalipun kita hanya kayu manusia dengan segala kelemahannya. Tetapi karena penebusan Yesus, kita telah disalut, dibungkus oleh Allah dengan emas yang bicara kemuliaan dan kemurnian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai bait Allah, ketika Allah memandang kita akibat dari penebusan Yesus di kayu salib, Allah tidak lagi melihat kayu. Yang Allah lihat adalah emas. Allah tidak melihat kelemahan kita. Allah tidak melihat lagi kekurangan kita. Dikatakan segala dosa kita sudah dibuang ke tubir laut. Yang dia lihat hari ini adalah kemuliaan penebusan Kristus dan kemurnian atau kebenaran Kristus yang menyelubungi kita. Emas yang disalut, menyelubungi kayu. Kayu yang berdiri tegak di atas landasan perak. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, pada bagian luar atau halaman bait Allah, ya, halaman bait Allah, bukan bait Allah, tapi halamannya yang bicara tubuh manusia, ya, tubuh orang percaya. Ada tubuh, jiwa, roh, ya, bagian tubuhnya yang bisa dilihat oleh manusia lain. Ya, semakin bagian dalam kita, yaitu bait Allah itu di dalam kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah, semakin bagian luar kita akan memancarkan kemuliaan itu. Ya, kenapa? Karena kita telah dijadikan mulia, disalut dengan emas karena pengorbanan Kristus. Jadi bagian luar kita akan bisa memancarkan kemuliaan dari apa yang ada di dalam, yaitu kemuliaan Kristus sendiri. Dikatakan tadi bahwa ada 4 warna tenda yang menudungi bait Allah. Yang pertama biru, ya, dalam bahasa Inggris biru, dalam bahasa Indonesia ungu muda, yang melambangkan langit atau surga. Dengan kata lain bicara kealahan. Injil Yohanes itu selalu menggambarkan Yesus sebagai anak Allah, dan
warna, kalau bicara Injil ada warna ini, warna Injil Yohanes itu biru, ya. Injil Yohanes ini bicara Yesus sebagai anak Allah. Yohanes 1:14 bicara anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini bicara kealahan, ya, keilahian, ya. Nah, merah itu bicara manusia, dan manusia memiliki darah berwarna merah yang merupakan kehidupannya. Kehilangan banyak darah akan menyebabkan manusia mati. Merah juga bicara penebusan Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari segala dosa. Merah juga bicara Injil Lukas yang selalu bicara Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Haleluya. Kemudian ungu. Ungu adalah campuran dari biru dan merah tadi. Jadi ini bicara manusia, ya, campuran biru ilahian dengan merah itu manusia. Jadi campuran itu ini bicara manusia yang dimuliakan. Ungu juga adalah warna yang melambangkan raja atau kerajaan, royal color. Ya, ungu bicara juga mengenai Injil Matius yang mengacu pada Yesus sebagai anak Allah yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Anak manusia ini adalah raja dari segala raja. Ya, jadi di Matius itu bicara Yesus sebagai anak manusia, tapi dia sebenarnya juga adalah raja dari segala raja, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Ya, dan kemudian warna terakhir adalah warna putih. Putih bicara kekudusan. Ini bicara bahwa Yesus tidak berbuat dosa, tidak mengenal dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Warna Injil Markus adalah putih. Warna putih, ya, Injil Markus bicara mengenai Yesus sebagai anak Allah Maha Kudus yang selalu mengerjakan mukjizat. Yang Maha Kudus, anak Allah yang Maha Kudus yang selalu mengerjakan mukjizat. Nah, kalau kita melihat keempat warna tudung bait Allah ini, ya, yang menudungi bait Allah ini, tenda-tenda yang menudungi bait Allah ini, maka kita bisa melihat bahwa semuanya bicara mengenai Yesus dalam berbagai atributnya. Sebagai lamb, Yesus menyerubungi kita dengan kekudusannya. Kita menjadi benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu tidak ada hak lagi untuk hukuman berlaku atas kita. Karena apa? Karena kekudusan, karena kebenaran Yesus yang sekarang menaungi kita. Maka Roma nomor pasal 8 ayat 1 tadi mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebagai kain ungu, sebagai selubung, ya, ungu, kita diselubungi oleh Yesus sebagai raja segala raja, yang berbicara bahwa tidak ada kuasa lain yang berdaulat atas kita. Kita dinaungi oleh raja yang maha tinggi, kekuasaannya melindungi kita, kedaulatannya lah yang berlaku atas kita. Oleh sebab itu perkataan firman Tuhan itulah kata terakhir mengenai kita, mengenai kalau kita bicara nasib kita, masa depan kita, kesehatan kita, keluarga kita, porsi kita dalam hidup ini. Kata terakhir, otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Kedaulatan raja ada pada titahnya. Ketika dia bertitah, ya, maka titahnya berlaku. Dan Yesus Kristus menaungi kita dengan kedaulatannya sebagai raja di atas segala raja. Artinya, kalau firman Allah berkata oleh biru Yesus, kamu sudah sembuh, sekalipun iblis mau berkata, enggak, kamu masih sakit, enggak, kamu masih lemah. Kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan raja di atas segala raja yang menaungi kita. Kedaulatan Yesus Kristus. Dan dia sudah bertitah oleh biru Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, semua perkataan lain tidak berlaku, tidak berkuasa, dan tidak berhak atas kita. Hanya perkataan yang tertinggi, kedaulatan yang tertinggi, kekuasaan yang tertinggi, yang mengatasi semua yang lain, yang bisa berlaku atas kita. Perkataan sang raja di atas segala raja menyelubungi kita. Itu sebabnya kita perlu mengetahui semua yang sudah disediakan Allah bagi kita, sehingga tidak ada satupun yang dapat dicuri iblis dari hidup kita. Haleluya. Sebagai kain merah, Yesus menyelubungi kita dengan darahnya. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi darah Yesus menjamin keselamatan, kemenangan kita. Saudara, Yesus mengalahkan si jahat, sehingga tidak ada rencana-rencana yang dapat berhasil terhadap kita. Yesaya 54 ayat 17 mengatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Sekalipun sudah ditempa, bahasa Inggrisnya formed, sudah ditempa. Segala senjata, setiap senjata yang sudah ditempa terhadap kamu, sekalipun tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Darah Yesus menjamin kebenaran kita di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, Yesus menjamin menghubungi kita dengan kebenarannya, maka tidak ada hak iblis untuk menghukum kita dengan apapun juga. Tidak ada kutuk yang dapat dikenakan kepada kita. Oleh sebab itu Anda jangan mau menerima penuduhan iblis untuk menerima penghukumannya. Oh, ini karena kamu begini makanya terjadi ini. Jangan terima. Itu adalah usaha iblis untuk mencuri sesuatu dari hidupmu. Engkau harus berdiri dan menetapkan bahwa itu tidak boleh terjadi dalam hidupmu. Bahwa tidak mengizinkan itu. Dan dalam nama Yesus kau menetapkan apa yang boleh terjadi. Sebab apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Engkau harus menetapkan apa yang boleh terjadi dengan kata-katamu, kata Yesus. Kalau kau berkata kepada gunung, beranjak tercampur di dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, tapi percaya bahwa apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Artinya kita perlu menetapkan, kita perlu menggariskan apa yang boleh terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan iblis yang menetapkan. Ingat, kata terakhir adalah firman Allah. Anda perlu berdiri di dalam kebenaran, ya, yang telah diselesaikan Yesus di kayu salib, dibayar Yesus untuk Anda, dianugerahkan kebenaran Kristus sendiri, kebenaran domba penebus salah itu tadi, pindah kepada orang yang mempersembahkan domba itu. Maka kebenaran Yesus menjadi milik Anda, dan dosa sudah diambil oleh Yesus. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi apapun yang iblis melontarkan dalam pengadilan, ya tadi dikatakan setiap tuduhan yang melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Lalu berdiri dengan kebenaran Kristus dan berkata tidak, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu iblis kamu tidak bisa menjatuhkan hukuman apapun, penuduhan apapun terhadap aku. Aku menolak itu semua di dalam nama Yesus. Angkat semua gejala, angkat semua tipu muslihatmu, angkat segala usahamu untuk mencuri berkat-berkat dalam hidupku, angkat semua pekerjaan jahatmu dalam nama Yesus. Menyingkir dari hidupku. Itu yang Anda perlu lakukan, karena Anda telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Merah. Sekarang kain biru. Sebagai kain biru, Yesus menyelubungi kita dengan keilahiannya. Hanya yang bisa mengalahkan Allah, yang bisa mengalahkan kita. Ingat ini, kita sudah diselubungi dengan kealahan Kristus. Apapun yang tidak dapat menundukkan Allah, tidak dapat menundukkan kita. Kita tidak bisa dikalahkan, dan kita tidak boleh menyerah. Kita tidak bisa dikalahkan. Kalau kita menyerah, itulah yang ditunggu oleh iblis. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah dibenarkan oleh Kristus, dan kebenaran kita hari ini adalah Kristus sendiri. Kebenaran anak domba penebus dosa yang dipindahkan kepada kita, karena dosa kita sudah dipindahkan kepada dia.
Kalau kita tidak menyadari kebenaran ini, kita mengalah kepada penuduhan iblis, kita mengalah kepada intimidasi iblis. Hanya lewat cara-cara itu, kita sebenarnya tidak dapat dikalahkan. Hanya dengan cara-cara tadi, iblis dapat mencoba untuk mengalahkan kita. Tapi sesungguhnya semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jadi jangan biarkan iblis, jangan biarkan dia menggonggong di sekitar Anda. Jangan biarkan itu. Ingat bahwa Anda adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, dan keilahian Allah menyelubungi Anda. Kealahan Kristus menaungi Anda, sehingga hanya yang bisa mengalahkan Allah yang bisa mengalahkan Anda. Dan itu berarti karena Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, Anda tidak terkalahkan di dalam Kristus. Haleluya. Biru juga berbicara bahwa hidup kita diselubungi dengan sumber daya Allah sendiri. Keilahian Kristus, sumber daya sorga, dan biru memang dari sorga ke langit, dia keilahian Allah. Ya, ini bicara bahwa supply dalam hidup kita itu tidak berasal dari dunia ini. Apapun juga yang terjadi di dunia ini tidak menentukan bagian kita. Yang menentukan bagian kita adalah Allah, dan firman juga memberitahukan apa warisan kita sebagai anak-anaknya. Dan Alkitab mengatakan bahwa supply kita berasal dari sorga sesuai kekayaan Allah sendiri di dalam kemuliaan. Jadi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Sumber daya sorga. Itulah yang disediakan Allah bagi kita. Kita dinaungi oleh Allah sendiri. 4 warna tirai-tirai yang menutupi baik Allah ini. Bicara 4 lapisan yang menutupi kita. Kita aman di dalam baik Allah. Ditutupi oleh Yesus sendiri dengan darahnya, dengan kekuasaannya, dengan kebenarannya, dan dengan keilahiannya. Tempat perlindungan kita ada di dalam baik Allah itu, di bawah naungan Yesus Kristus sendiri. Mazmur 91 ayat 4 bicara mengenai tempat perlindungan di bawah naungan sayap Tuhan. Dikatakan dengan sayapnya, dengan kepaknya, ia akan menduduki engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, Mazmur 91 ini ditulis setelah baik Allah dihabiskan. Jadi penulis Mazmur ini mengacu pada sayap-sayap kirubim yang tadi Anda sudah baca, yang ditenungkan pada setiap tenda yang menudungi baik Allah itu tadi. Keluaran pasal 26 ayat 31 itu dikatakan lagi, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Jadi di tenun di situ ada kerub di setiap tirai, tempat perlindungan yang dikatakan Mazmur 91 adalah di dalam bait Allah. Dan kita sebagai orang percaya, kita selalu ada di dalam bait Allah, sebab kita ini sudah dijadikan Allah sebagai bait Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita adalah bait Allah. Kita tidak bisa menjauhi bait Allah karena kita sendirilah bait Allah, buatan Allah sendiri, bukan buatan tangan manusia. Adalah pengorbanan Kristus yang membuat hal yang menakjubkan ini terjadi atas kita. Kita tidak akan pernah bisa jauh dari Allah, karena kita ini adalah bait Allah. Perasaan kita bisa naik turun mengikuti kondisi dan situasi. Tapi kebenaran Allah tidak tergantung perasaan kita. Perasaan kita bisa berasa jauh dari Tuhan, tapi kebenarannya kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah bisa jauh dari Allah, apapun yang dikatakan perasaan kita. Oleh sebab itu orang benar tidak bergerak dengan perasaan yang dilihatnya, tapi dengan iman. Kita ini selalu dekat dengan Allah. Kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Ingat 1 Korintus 3:16 tadi. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat hidupku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Haleluya. Pengorbanan Yesus telah membuat semua yang menakjubkan ini terjadi. Sekarang, karena kedekatan yang luar biasa ini, karena pengorbanan Kristus ini, kalau kita berdoa, jangan berdoa lagi seolah Tuhan itu jauh di sorga sana. Dia lebih dekat daripada yang kita bisa bayangkan. Sebuah bisikan itu adalah cara berdoa yang lebih powerful daripada seruan yang berteriak seolah Tuhan jauh. Dan dia bisa jalan dengan kebenaran perjanjian baru. Sebab sebagai orang percaya, kita ini selalu dekat dengan Allah, kita ini baik Allah, dan kita ini selalu posisinya di hadapan Allah itu di ruang Maha Kudus. Sebab 1 Korintus 3:16 tadi mengatakan bahwa rohnya tinggal di dalam kita. Nah, roh Allah tidak tinggal di jiwa atau di tubuh kita. Dia bersemayam di bagian paling dalam dari manusia, yaitu rohnya. Nah, ini korespon dengan bagian paling dalam dari baik Allah, yaitu ruang Maha Kudus. Jadi roh kita, tempat roh Allah bersemayam. Nah, roh Allah di baik Allah itu bersemayam di ruang Maha Kudus. Jadi kita ini selalu dekat dengan Allah, bahkan kita selalu ada di ruang Maha Kudus. Secara hubungan dengan Allah, posisi kita di situ. Ruangan paling dalam dari orang percaya. Ruangan Maha Kudus. Di situlah posisi kita di dalam Kristus. Senantiasa di ruang Maha Kudus, tempat roh Allah bersemayam di dalam roh kita. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, haleluya. Pengorbanan Kristus telah membuat jalan yang hidup dan yang baru, kata kitab Ibrani, untuk kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita begitu dekat karena pengorbanan Kristus. Dan semakin kita datang dan berinteraksi dengan Tuhan, semakin kita hidup dan sehat, karena jalan yang baru ini adalah jalan yang hidup. Yang dalam bahasa asli itu live, arti sebenarnya adalah jalan yang bukan hidup, tapi jalan yang menghidupkan. Ya, jalan yang menghidupkan. Karena kita ada di jalan yang baru dan yang menghidupkan ini, maka semakin kita berinteraksi dengan Allah yang selalu ada begitu dekat dengan kita. Yang posisi kita telah diposisikan Allah di ruang Maha Kudus, selalu berinteraksi, bisa begitu dekat, selalu satu dengan rohnya. Semakin kita berinteraksi dengan Allah, dan rohnya ada dalam diri kita, and live, menghidupkan, itu terjadi atas diri kita, sehingga kita semakin sehat, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita semakin dipenuhi dengan kehidupan Allah sendiri. Haleluya. Hari ini, karena Kristus, kita telah didudukkan di alam surgawi bersama Kristus, Efesus 2:6, dalam naungan yang maha tinggi dan senantiasa dekat dengan yang maha kuasa. Haleluya. Betapa ajaib dan mulia pengorbanan Yesus dan darahnya yang tercurah. Jangan lupakan. Jangan sampai kita tidak tahu, apalagi tidak percaya. Segala kemuliaan dan keajaiban yang telah Allah berikan kepada kita karena Kristus. Semuanya itu untuk kita nikmati. Percayalah, nikmatilah dalam nama Yesus. Doa saya, kita menikmati sepenuhnya segala yang Kristus dan pengorbanan darahnya telah sediakan untuk kita. Nothing missing, nothing broken. Tuhan Yesus memberkati.